Oke, jadi topik kita malam ini inkarnasi ya. Puji Tuhan, inkarnasi ini kalau di dalam tentang kebenaran firman Tuhan itu diceritakan tentang Allah menjadi manusia. Jadi Allah telah menjadi manusia. Manusia ini yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dia ilahi, dia juga insan. Tetapi kelebihan dari Yesus Kristus ini adalah suatu yang unggul dan yang mustika. Kenapa? Karena Yesus Kristus ini adalah manusia tapi tidak melakukan dosa seperti kita manusia pada umumnya. Itu yang saya apresiasi dari Tuhan. Tuhan yaitu diri Allah sendiri, dia harus menjadi manusia. Amin. Atau dikategorikan inkarnasi. Dia turun dari taktanya ke bumi menjadi manusia Yesus Kristus, dan dia harus menempuh hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun. Dan pintu 3,5 tahun. saudara Haleluya. Dia menjalankan ministry Selamat, Bapaknya. Dia menggenapi kehendak Bapaknya. Puji Tuhan, saudara. Yesus. Di situ pekerjaan Bapa telah tergenapi. Lewat apa? Lewat kematian dan kebangkitan. Dia harus mati. Amin. Amin. Sebelum ya saya cerita ya, sebelum dia mati, dia harus memberitakan amanat agung. Yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia menjadi pola, dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Dan kita adalah duplikasinya. Kenapa kita disebut duplikasinya? Karena kita sudah percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, hati kita terbuka menerima Dia. Dia masuk ke dalam kita, yaitu berupa roh itu, Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Sukacita, Roh Damai Sejahtera. Dan hari ini Dia membawa kita mengalami hal yang sama seperti Dia alami 2000 tahun yang lalu. Kita harus pergi memberitakan amanat agung ini. Kita kembali lagi kepada Kristus ya. Setelah dia memberitakan hal itu, puji Tuhan, banyak orang tidak menyukai dia. Dunia pun membenci dia, agama pun membenci dia, adat istiadat dan lain sebagainya membenci dia. Dan mereka, ya waktu itu kedaulatan Tuhan juga di atas diri Yudas. Dia menjual Tuhan waktu itu, dan Tuhan harus mati. Tuhan mati bagi kita, saudara. Kenapa Tuhan mati? Ada tujuan penting di atas diri Tuhan waktu itu. Dia harus mati waktu itu. Dia disalibkan. Dengan penyaliban, dia mentuntaskan kita dari dosa manusia lama kita. Dia membayar lunas dosa-dosa kita. Dia mengeluarkan darahnya, darah untuk menebus kita. Dan satu sisi dia menggenapi kehendak Allah, harus tergenapi kehendak Allah. Satu sisi sebelum dia bangkit, dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Waktu dia turun ke dalam kerajaan maut, dia mengalahkan iblis, menaklukkan iblis. Dia memegang kunci kerajaan maut. Berarti Tuhan lebih berkuasa dari segala sesuatu. Dia menaklukkan iblis, dia memegang kunci kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia kembali turun menjadi roh pemberi hidup atau pemberi hayat. Dia masuk ke dalam setiap orang yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, hati terbuka menerima Dia. Dia tinggal berumah berhuni di dalam setiap orang, di dalam batin dan dalam roh kita. Sekarang dia di dalam saudara, di dalam saya, di dalam setiap orang yang sudah percaya dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Itu disebut inkarnasi. Inkarnasi, Allah menjadi manusia. Dia harus mewujudkan, terwujud
akan dirinya yang nyata. 2000 tahun yang lalu dia adalah Kristus itu sendiri, dan dia mati bangkit menjadi roh pemberi hayat. Dia turun ke dalam bumi, dia satu sisi di dalam roh kita, dan satu sisi dia di surga menjadi panglima besar yang selalu berdoa siang dan malam buat kita. Betapa mustikanya diri Tuhan. Dialah segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Dialah sang al-muhid, sang al-wasi. Betapa mustikanya diri Tuhan. Amin. Saudara, kita perlu apresiasi Tuhan. Kita perlu bersyukur. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan, letih lesu, beban berat datang kepada Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan di sana, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan yang sendiri memanggil, dia akan memberikan kelegaan kepada kita asal datang kepada dia. Jadi jangan khawatir, jangan galau, jenuh, bosan dan lain sebagainya. Datang kepada Tuhan, serahkan. Beban seperti apa, mau berat, mau ringan, mau rasa seperti apa, datang kepada Tuhan. Asalkan datang. Bagaimana caranya datang? Tuhan kan abstrak, tidak bisa dilihat, tapi firman-Nya nyata. Dia memberitahu kita, mengumumkan kepada kita dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Jadi Allah hari ini tidak kelihatan seperti saudara lihat saya lihat saudara. Tuhan itu abstrak, Tuhan itu misteri, tapi Tuhan itu realitas. Dia ada. Bagaimana kita mendapatkan diri Tuhan? Datang kepada firman. Dia adalah firman. Dia sendiri yang mengatakan dan mengklaim bahwa dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 terbukti. Bagaimana untuk kita berjumpa dengan dia? Kita harus berjumpa di dalam roh dan kebenaran. Seperti Tuhan mengatakan, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Kita perlu di dalam roh kebenarannya. Kita perlu datang kepada firman. Karena firman adalah kebenaran, kebenaran adalah diri Allah, dan diri Allah adalah firman, dan diri Allah adalah kebenaran. Wow. Dia adalah kebenaran, dia adalah firman. Dia adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Tidak bisa kita bayang-bayangkan Tuhan seperti apa. Tetapi di dalam roh kita berjumpa dengan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Nya kita boleh menikmati dia. Sehingga dia juga mengatakan bahwa kita adalah bejana belas kasih. Kita perlu ditampung, diisi oleh dirinya. Dialah isi kita, dialah sentralitas kita, dialah pusat kita, dialah prioritas kita, pertama kita. Dialah alfa omega kita, awal dan akhir kita. Wow. Segala sesuatu kita. Oh, luar biasa. Biarlah di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, semua dari dia dan oleh dia dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita sekarang. Itulah saya kembali ke topik awal yang saudara katakan tadi, inkarnasi. Itulah Allah harus menjadi manusia. Disebut Trinitas, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Itulah tahapan-tahapannya. Kenapa disebut inkarnasi? Allah harus turun menjadi manusia. Dia menempuh hidup selama 33,5 tahun, 30 tahun dia. Mungkin orang tuanya secara jasmani yaitu Maria dan Yusuf. Bapaknya seorang tukang kayu, dia harus kerja seperti sekarang kalau kita lihat tukang kayu seperti mebel-mebel. Untuk skap kayu kah, untuk kerja seperti apa. 3,5 tahun dia menjalankan ministry bapaknya yang luar biasa, yaitu Allah sendiri. Beritakan Injil, sampaikan kabar sukacita. Haleluya. Betapa mustikanya Tuhan. Dan dia harus mati bangkit menjadi roh itu yang disebut Trinitas, Allah, Yesus, dan Roh, Bapa, Putra, dan Roh. Dia menjadi roh, tinggal dalam roh kita, dalam roh saudara, di dalam roh saya. Dia sekarang di dalam saudara dan di dalam saya. Haleluya. Singkat cerita seperti itu dari